Om Swastiastu teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nimadi Krisdiani Dwi Susanti, mahasiswi semester 5 dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, program studi D4 Keuangan dan Perbankan. Dari official YouTube channel saya akan mereview bab 2 tentang perikatan dan perjanjian. Berikut penjelasannya untuk kalian. Sebelumnya, jangan lupa pencet tombol like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Happy watching! Menurut pendapat kalian, mana yang lebih dahulu terjadi? Apakah perikatan ataukah perjanjian? Dari dua kata tersebut, menurut saya, perjanjianlah yang terlebih dahulu terjadi, lalu perikatan. Mengapa? Karena sebelum ada sesuatu yang sifatnya mengikat, pastinya ada sesuatu yang dibicarakan terlebih dahulu antara satu pihak dengan pihak lainnya, di mana ini disebut sebagai perjanjian. Tetapi, tidak semua janji sifatnya mengikat. Selanjutnya, kita akan melihat contoh kasus perjanjian. Ini adalah contoh kasus mengenai perjanjian. Di sini ada perjanjian yang melahirkan perikatan dan perjanjian yang bukan perikatan. Saya akan memberi contoh untuk perjanjian yang melahirkan perikatan terlebih dahulu. Dari contoh ini bisa dilihat bahwa perikatan timbul adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak di mana mereka sepakat menjual mobil yang di mana mobil adalah sebagai objeknya. Selanjutnya perjanjian yang bukan perikatan. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat bahwa objek yang dituju tidak jelas dan kesepakatan antara kedua belah pihak itu karena adanya paksaan. Selanjutnya, syarat-syarat perjanjian. Apa saja yang termasuk ke dalam syarat-syarat perjanjian? Yang pertama ada sepakat, di mana kata sepakat ini harus ada antara kedua belah pihak, tidak ada yang namanya paksaan, dan tidak ada penipuan. Yang kedua ada kecakapan. Maksudnya, di sini orang yang dewasa dan sehat akalnya. Baru yang ketiga ada objek jelas. Maksudnya saya ambil contoh objeknya adalah mobil. Jadi di sini paling tidak harus ditentukan jenisnya atau objeknya harus jelas. Yang keempat ada objek halal. Maksudnya di sini objek yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Dan akhirnya syarat-syarat ini dikelompokkan yaitu nomor 1 dan 2 termasuk ke dalam syarat subjektif. Dan untuk nomor 3 dan 4 termasuk ke dalam syarat objektif. Setelah perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat dimaksud, maka dapat masuk dalam kategori apa yang disebut sebagai perikatan. Hal ini karena secara hukum, hanya perjanjian dengan kategori seperti itu yang akan melahirkan suatu prestasi. Ini secara garis besar, perikatan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana kreditur dan debitur atas suatu prestasi. Selanjutnya, sumber-sumber perikatan. Sumber-sumber perikatan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perikatan yang lahir karena undang-undang, yang kedua adalah perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Selanjutnya, istilah-istilah dalam perjanjian. Yang pertama dewan prestasi atau ingkar janji. Ini dibentuk menjadi 3, yaitu yang pertama tidak mau memenuhi prestasi sama sekali, yang kedua terlambat memenuhi prestasi, dan yang ketiga memenuhi prestasi secara tidak baik. Lalu istilah yang kedua yaitu open match atau keadaan memaksa. Maksudnya keadaan yang di luar dugaan. Istilah yang ketiga yaitu somasi yang merupakan suatu pesan atau peringatan dari kreditur kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus memenuhi kewajibannya. Istilah yang keempat yaitu ganti rugi. Ini berupa ganti rugi atas biaya, ganti rugi atas kerusakan, dan ganti rugi atas bunga. Lalu istilah yang kelima yaitu resiko. Jadi di setiap perjanjian pasti ada resikonya. Selanjutnya macam-macam perikatan. Yang pertama ada perikatan murni atau bersahaja. Artinya perikatan yang masing-masing pihak terdiri dari satu orang mempunyai satu kewajiban dan satu hak. Yang kedua perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Yang ketiga perikatan dengan ketepatan waktu, yaitu perikatan yang menghendaki lamanya waktu pelaksanaannya ditangguhkan. Yang keempat, perikatan alternatif. Perikatan ini pemenuhan prestasinya dari berbagai alternatif yang telah ditentukan. Yang kelima, perikatan tanggung-menanggung. Perikatan ini ada salah satu pihak dapat dituntut untuk memberikan suatu prestasi secara penuh.
Yang keenam, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, yaitu perikatan yang dapat dibagi dengan tidak mengurangi hakikat prestasi tersebut. Yang ketujuh, perikatan dengan ancaman hukum, yaitu perikatan yang disertai dengan ancaman hukum sebagai jaminan bagi debitur yang tidak memenuhi prestasinya. Yang kedelapan, perikatan yang lahir dari undang-undang, yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang dan yang lahir karena persetujuan atau perjanjian. Selanjutnya adalah macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian untuk memberikan sesuatu. Contohnya, perjanjian jual beli. Yang kedua, perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu. Contohnya, perjanjian untuk menjahitkan pakaian. Yang ketiga, perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Contohnya, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan sejenis. Selanjutnya, unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, essentialia, yaitu bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian. Misalnya, perjanjian jual beli. Essentialianya adalah harga barang. Yang kedua, naturalia, yaitu bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang yang sifatnya mengatur. Misalnya, jaminan dalam perjanjian kredit. Yang ketiga, accidentalia, yaitu bagian dari perjanjian yang ditambahkan karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Misalnya, sewa penginapan atau hotel. Selanjutnya, asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Ini dapat dilihat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang kedua, asas konsensualisme, yaitu misalnya perjanjian terjadi sejak para pihak sepakat untuk melakukan transaksi jual beli tersebut walaupun uang dan barang belum diserahkan. Selanjutnya, akibat-akibat perjanjian dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini berarti bahwa para pihak terikat untuk mematuhi serta mentaati apa yang telah mereka sepakati, karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka sendiri. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Ini berarti perjanjian tersebut tidak boleh dibenarkan salah satu pihak saja, harus kedua belah pihak. Yang ketiga, kreditur bisa mengajukan actio pauliana. Ini berarti pembatalan perbuatan debitur pihak ketiga oleh kreditur yang tidak diwajibkan. Selanjutnya, hapusnya perjanjian. Ada 7 cara hapusnya perjanjian, yaitu yang pertama, ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Jadi tidak boleh salah satu pihak saja, harus kedua belah pihak. Yang kedua, ditentukan oleh undang-undang. Jadi sudah ada undang-undang yang mengatur, perjanjian tersebut akan terhapus. Yang ketiga, ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Yang keempat, pernyataan menghentikan perjanjian ini dapat dilakukan kedua belah pihak, bahwa perjanjian tersebut akan terhapus. Yang kelima, ditentukan oleh putusan hakim. Dalam hal ini, hakimlah yang menentukan berakhirnya perjanjian antara para pihak. Yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai, yaitu keinginan kedua belah pihak tercapai, maka perjanjian akan berakhir. Yang ketujuh, dengan persetujuan para pihak. Dalam hal ini, pihak masing-masing setuju untuk saling menghentikan perjanjiannya. Selanjutnya, perjanjian-perjanjian khusus ada 7. Yang pertama, perjanjian jual beli, seperti penjual akan memberikan barangnya dan si pembeli akan memberikan uangnya. Yang kedua, sewa menyewa, ini menganut asas tepat waktu. Yang ketiga, sewa beli, contohnya seperti kredit motor, jadi selama belum melunasi kewajibannya dianggap sebagai penyewa, setelah melunasi kewajibannya maka dianggap sebagai pemilik motor tersebut. Yang keempat, pinjam meminjam, bisa berupa sejumlah uang ataupun barang tertentu yang habis dipakai. Yang kelima, pemberian kuasa suatu perjanjian antar satu pihak yang memberikan kekuasaannya kepada orang lain. Yang keenam, penanggungan utang, yaitu suatu perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang. Yang ketujuh, perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan. Segitu saja review singkat di bab 2 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Om Swastiastu.